menuduh Bapak Muldoko membeli Partai Demokrat, sehingga SBY menyampaikan dalam keterangannya bahwa Partai Demokrat not for sale, menuduh kudeta terhadap partai yang dilakukan orang luar, dan tuduhan-tuduhan lainnya yang sama sekali tidak berdasar. SBY dan AHY juga telah memainkan playing victim, seakan-akan menjadi pihak yang terzolimi dan mencitrakan diri kepada masyarakat luas bahwa Demokrat dan demokrasi harus diselamatkan. SBY dan AHY juga telah melakukan tindakan-tindakan brutalitas terhadap kader-kader Partai Demokrat di kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia dengan memaksa kader menandatangani surat-surat pernyataan yang disertai dengan ancaman-ancaman dan pemecatan. Pernyataan dan cara-cara yang tidak bertanggung jawab tersebut sungguh telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat kita di saat bangsa Indonesia dan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi sedang bersungguh-sungguh dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan sedang berusaha membangun kembali sendi-sendi perekonomian nasional. Kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia dan kepada pemerintahan Bapak Presiden Jokowi atas kegaduhan dan keresahan yang semestinya tidak perlu terjadi. Agar kegaduhan dan keresahan ini tidak... Jadi saya tahu benar apa yang terjadi di sini. 10 tahun dari 2004 sampai 2014. Setelah 2014 ketika SBY sudah menjadi ketua umum, saya tersingkir sudah. Tidak lagi menjadi anggota DPR. Tapi ketua RW tetap di sana gitu. Sekarang kita bicara kenapa Pak Darmijal, Pak Rahmat dan kawan-kawan menetapkan konferensi persnya di Hambalang. Ini persoalannya. Kalau konferensi pers biasa kita di restoran Sunda aja, dapur Sunda saja. Kalau enggak ya di dapur makanan Ambon kita bisa bikin gitu kan. Tapi kenapa kita buat di sini? Substansinya harus Anda catat. Tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Dan yang paling penting, sebagian besar dari kawan-kawan kami yang terlibat sudah menderita, sudah dimasukkan ke tempat-tempat yang harus mereka masuk karena kesalahan. Tetapi ada yang tidak tersentuh hukum, yang juga menikmati hasil dari sini, ada yang tidak tersentuh hukum sampai hari ini belum. Mudah-mudahan segera ya, janji ya. Oke. Belum tersentuh hukum sampai hari ini. Nah, disinilah kami ingin membuka bahwa inilah Hambalang awal pertama terjadinya masalah besar yang terjadi bagi Partai Demokrat. Mudah-mudahan dari tempat ini kami serukan kepada lembaga hukum, dalam hal ini KPK, untuk menindaklanjuti apa yang belum dilanjutkan sesuai dengan statement-statement. Kemudian ada saksi-saksi terhadap siapa saja yang menikmati Hambalang ini. Jangan dibiarkan orang lain menderita, dan jangan biarkan orang lain berpangku tangan senang-senang malah sebagai raja nanti di Partai Demokrat. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, bukan setuju dianya aku ngomong itu. Saya ingin menyampaikan teman-teman, kami para senior disebut oleh orang teman-temannya AHY, diantaranya Jansen Sittendaun, Yan Harap sebagai perusak Partai Demokrat. Ini manusia yang tidak punya hati dan tidak pernah tahu sejarah Demokrat. Kalau dia tahu sejarah Demokrat, dia tidak pernah akan bilang bahwa kami perusak Demokrat. Kenapa dia tidak bilang bahwa Hambalang perusak Demokrat?
Kenapa dia tidak berbicara bahwa ada orang-orang yang menikmati uang dari Hambalang ini tidak tersentuh hukum dan bernaung di dalam kelompok mereka? Kami yang disebutkan perusak demokrat, Saudara Jan Harahap dan Saudara Jansen Sittendaun yang menyampaikan itu ke publik bahwa kami adalah perusak demokrat, kami para senior. Dia tidak punya otak kalaunya. Dia intelektual tetapi otaknya didengkul. Kenapa dia tidak berbicara bahwa ada proyek Hambalang yang juga ikut merusak Partai Demokrat? Nah, disinilah kami ajak teman-teman semuanya, teman-teman wartawan dan lain-lain, datanglah ke Hambalang, kita berbicara mengenai Hambalang, bukan berbicara mengenai data-data yang lain. Itu sudah kami sampaikan, Pak Rahmat sudah menjelaskan tadi. Yang paling penting adalah Anda menulis substansi kami membuat konferensi pers ini di Hambalang. Dunia akan tahu bahwa kenapa. Dan sekarang kita sudah jadi pertanyaan, kenapa kelompok KLB membuat konferensi di Hambalang? Ada apa di sana? Hujan kok, naiknya juga turun, makan susah. Tapi kami nekat, kami tahu bahwa ini adalah bagian integral dari sejarah yang menentukan bagaimana Partai Demokrat itu mulai pelan-pelan turun dari mulai 20,4% menjadi 10,2% dan 7,3%. Itu berturut-turut. Saya pelaku sejarah. Kalau saya dibilang perusak demokrat, saya bilang mari kita berdebat dimanapun untuk menyatakan bahwa kami adalah pelaku-pelaku untuk merusak Partai Demokrat, terutama kepada orang-orangnya Pak AHY, yaitu Saudara Jan Harahap dan Saudara Jansen Sittendaun. Kita berjumpa di mana, di media mana saja, kita tunggu untuk menyampaikan siapa yang merusak Demokrat sebenarnya. Itulah teman-teman sekalian. Saya agak emosi karena saya terlibat dibilang bahwa saya perusak Demokrat. Padahal saya adalah pendiri deklarator yang ikut keliling Indonesia untuk melantik DPD seluruh Indonesia. Dan itulah mudah-mudahan teman-teman yang lain, banyak pelaku-pelaku sejarah yang bisa Anda temui. Anda tahu pada suatu waktu kami akan membuka lagi siapa sebenarnya yang berperan awal dari Partai Demokrat sebelum ada Partai Demokrat. Saya sudah berbicara banyak dengan para pendiri, sudah berbicara dengan saya 1 jam kemarin tentang apa yang terjadi. Tapi akan kami sampaikan lewat konferensi pers berikutnya dengan menghadirkan orang-orang tersebut. Menuduh Bapak Muldoko membeli Partai Demokrat sehingga SBY menyampaikan dalam keterangannya bahwa Partai Demokrat not for sale. Menuduh kudeta terhadap partai yang dilakukan orang luar dan tuduhan-tuduhan lainnya yang sama sekali tidak berdasar. SBY dan AHY juga telah memainkan playing victim, seakan-akan menjadi pihak yang terzolimi dan mencitrakan diri kepada masyarakat luas bahwa Demokrat dan demokrasi harus diselamatkan. SBY dan AHY juga telah melakukan tindakan-tindakan brutalitas terhadap kader-kader Partai Demokrat di kabupaten kota dan provinsi di seluruh Indonesia dengan memaksa kader menandatangani surat-surat pernyataan yang disertai dengan ancaman-ancaman dan pemecatan. Pernyataan dan cara-cara yang tidak bertanggung jawab tersebut sungguh telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat kita. Di saat bangsa Indonesia dan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi sedang bersungguh-sungguh dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan sedang berusaha membangun kembali sendi-sendi perekonomian nasional. Kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia dan kepada pemerintahan Bapak Presiden Jokowi atas kegaduhan dan keresahan yang semestinya tidak perlu terjadi. Agar kegaduhan dan keresahan ini bahwa sesungguhnya itu bukanlah hak mereka. Kawan-kawan kami mengatakan bahwa ada yang sudah di puncak tapi tidak pernah mendaki, sehingga tidak pernah tahu jalan turun.
dan terpaksa Pepo yang menghantarkan untuk perbaikan di bawah, karena hanya Pepo yang tahu jalan turun. Di sini Hambalang masih banyak sisa-sisa yang kami minta kepada pemerintah bahwa kebenaran mesti tegak walau langit akan runtuh. Hukum harus tegak di negara kita, Republik Indonesia ini, sebagai panglima tertinggi. Beberapa hal kemudian, kenapa kami pentingnya melaksanakan konferensi pers dengan mengundang kawan-kawan di sini, akan disampaikan oleh rekan kami yang lain, yaitu kami persilakan yang pertama Bapak Dr. M. Rahmat. KLB ini sesungguhnya adalah hal yang menakutkan bagi dua pihak. Yang pertama adalah kami takut partai ini menjadi sejarah setelah pemilu 2024 yang akan datang. Karena trennya terlihat nyata. Survei juga membuktikan demikian. Setelah pemilu 2009 gemilang, 2014 tinggal separuh dari 2009, dan 2019 turun lagi 50% dari 2014. Itulah trennya. Beberapa waktu yang lalu kita lihat juga survei membuktikan bahwa Partai Demokrat tinggal hanya, bahkan sudah di bawah dari garis jika ketetapan tentang aturan pemilihan umum dijalankan yang baru, yaitu parlemen threshold 5%. Itulah yang menakutkan kami, sehingga kami para pendiri, penggagas, dan deklarator, serta para senior dan kawan-kawan yang telah berjuang dari awal, dari pimpinan daerah dan pimpinan cabang, melaksanakan kongres luar biasa. Sebagaimana amanat undang-undang bahwa hak tertinggi dari anggota adalah, kedaulatan tertinggi dari anggota adalah dapat menyalurkan aspirasinya melalui sidang tertinggi, yaitu kongres luar biasa atau